nggak mau kasih panggung. Gitu aja. Enggak, kalau itu aku udah kebal. Kalau itu aku udah kebal, karena aku bukan pelakor kan udah jelas kan. Ada laporan yang tentang apa ya, tentang penebar kebencian, terus juga pencemaran nama baik ya. Itu sih. Jadi untuk lebih lanjutnya silahkan bicara dengan kuasa hukum aku, karena aku kurang ngerti hukum ya sebenarnya, karena ini juga kan prosesnya agak berlarut-larut lama ya. Jadi kayak maaf nih teman-teman aku lama. Aku juga nggak ngerti, jadi kayak udah aku ikutin aja sih proses yang berjalan, lagi berjalan. Kita di sini sebagai kuasa hukum kita mendampingi Mbak Ayu Aulia untuk melaporkan ada beberapa orang dengan inisial BPS, terus dengan inisial RL, ya kan, yang telah mengganggu kehidupan pribadinya Mbak Ayu, terus juga mencemarkan nama Mbak Ayu sehingga membuat kondisi pribadinya Mbak Ayu itu terganggu lah, ya, gitu kan. Nah, dan nama baik Mbak Ayu juga agak sedikit rusak. Nah, sini kita sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya. Nanti untuk kelanjutan selengkapnya ini sementara dalam proses. Ya, masih dalam proses berlanjut. Nanti kelanjutannya kita akan sampaikan kepada teman-teman wartawan. Seperti apa, sampai di tahap mana proses laporannya, sampai di tahap mana nanti teman-teman wartawan bisa mengikuti. Tiba Ayu juga akan kita akan sampaikan ke teman-teman. Dan aku akan selalu didampingin. Kalau untuk sementara kita nggak bisa bilang siapa orangnya, karena dalam pandangan hukum kan belum terbukti bersalah, masih dugaan, praduga bersalah kan. Ya. Jadi nanti sehingga proses sudah berlanjut, nanti kita teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis bisa mengikuti. Kejadiannya sih sekitar sebenarnya gini, aku itu kan sebenarnya memang anaknya tuh lemah banget ya, bisa dibilang tuh aku itu punya track of record itu ada mental illness, yaitu bisa dibilang depresi ya, gampang depresi dan cepat putus asa. Nah itu kan ada saksi-saksi bahwa ada asisten, ada manajerku di sana, yang dimana kalau aku itu kalau putus asa ingin melakukan bunuh diri. Aku sampai bunuh diri, aku sampai mau bunuh diri gitu. Dan itu ada buktinya gitu. Ya. Iya. Mas Doni, makanya kita melaporkan gitu, karena aku sampai sedepresi itu. Karena memang aku ya lemah sih ya, lemah aja sih. Aku ngerasa kalau aku dibully itu kayak ya udah, kayaknya dunia tuh runtuh gitu. Jadi aku tuh kayaknya mentalku kurang kuat. Dibulinya seperti apa? Wah, luar biasa. Banyak lah yang sebenarnya tidak pantas untuk dikatakan di media sosial. Dan di sosial media manapun itu tidak pantas. Dan aku di sini menghimbau untuk teman-teman jaga lisan kata, jaga lisan ketikan jarimu, sekarang harimaumu gitu. Jadi aku sebenarnya nggak pingin sih kerana hukum, tapi karena teman-teman menguatkan aku dan juga aku punya kuasa hukum di sini, aku pikir ya udah untuk memberi efek jerah aku harus ngelakuinnya. Belum tahu sih, tapi intinya adalah aku pingin menjadi influencer yang baik gitu. Jadi aku nggak mau membalas itu di sosial media aku. Jadi aku kenapa ngambil keputusan untuk lapor, karena aku pikir biarlah hukum yang berjalan gitu, bukan aku dengan membalas itu. Jadi menurut aku kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Aku masih belum bisa bilang apa-apa karena itu kan masih proses, dan itu sebenarnya nanti kalau udah ada panggilan dan lain-lain baru aku bisa cerita. Untuk mediasi sendiri, aku udah berkali-kali ya kena bullying kayak gini ya. Dulu sempat juga, tapi aku maafin gitu, kayak udah berkali-kali gitu. Tapi kayaknya jadi kayak udah numpuk, kayak udah ini kayaknya udah meluap deh gitu. Ini bukan masalah yang kemarin dibilang pelakor atau apa ya, enggak. Ini beda ya gitu. Jadi kayak aku mikir kok aku terus dibully ya gitu, dan nggak boleh
ranah pribadi aku masuk ke dalam ini gitu, maksud aku ke dalam sosial media ini gitu, karena nggak ada haknya mereka untuk berbicara tentang hak pribadi aku. Yang paling depresi itu sebenarnya orang tuaku, dan aku punya keluarga besar yang harus aku jaga nama baiknya, itu aja sih. Jadi aku lebih ke keluarga dan ibu, yang apalagi ayahku udah nggak ada. Itu juga sama kasusnya, papaku sakit ketika aku dapat bully sebelumnya. Jadi aku nggak mau itu terulang kembali, makanya aku ngambil jalan ini. Ketika mamaku bilang, aduh kok gini lagi sih, jadi aku takut. Aku nggak mau aku cuma punya mama satu-satunya, aku cuma punya keluarga. Jangan sampai nanti mamaku juga kepikiran tuh sakit, namanya orang tua ya kan. Ngeliat anaknya dibully, mana ada yang mau sih gitu kan. Kalau dari Mbak Ayu sudah ada teguran? Sudah. Mediasi ini kan yang menyediakan ruang mediasi kan kepolisian, bukan saya sebagai lawyer dong. Artinya ketika ruang mediasi tersedia, artinya LP sudah berjalan, ya kan? Ini kan sedang proses berjalan nih, ya kan? Kita lihat ke depannya nanti seperti apa, ya kan? Nah, kalau untuk teguran dari Mbak Ayu secara live, secara langsung sudah. Beberapa kali sudah ditegur. Termasuk somasi sudah? Somasi itu tadinya mau dijalankan, tapi kita pikir somasi itu kayaknya mereka malah meledek-ledek, seolah-olah seakan-akan mereka kebal hukum. Aku ngerasa kayak, oh kok malah diledek gitu. Jadi percuma kita kirim somasi, lebih baik aku langsung LP aja gitu sih. Nggak penting, aku nggak mau kasih panggung. Gitu aja. Nggak penting, itu cuman orang segelintir orang mungkin yang memang menurut aku sebenarnya orang baik, tapi mungkin hanya teledor untuk lisan dan kata-kata itu aja sih. Makanya aku pikir satu kali lagi tolong lisannya dijaga, karena aku yakin mereka orang baik kok. Enggak, kalau itu aku udah kebal. Kalau itu aku udah kebal karena aku bukan pelakor, kan udah jelas kan. Kakaknya juga lagi hamil ya. No comment. Yaudah, bye semuanya, thank you ya.